Mujaddid Media. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang wafat pada tahun 1193 Masehi. Ia berasal dari suku Kurdi Hazbani, putra Nazauddin Ayyub, yang menjadi abdi dari putra Jengi bernama Nuruddin. Keberhasilannya dalam perang salib membuat para tentara mengakui sebagai pengganti dari pamannya yang bernama Syirkuh, yang telah meninggal setelah menguasai Mesir tahun 1169 Masehi. Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. Penaklukan atas Mesir oleh Salahuddin pada 1171 Masehi membuka jalan bagi pembentukan mazhab-mazhab Sunni di Mesir. Mazhab Syafi'i tetap bertahan di bawah pemerintahan Fatimiyah. Sebaliknya, Salahuddin memberlakukan mazhab-mazhab Hanafi. Keberhasilannya di Mesir tersebut mendorongnya untuk menjadi penguasa otonom di Mesir. Najmuddin Ayyub adalah seorang yang berasal dari suku Kurdi Hazbani dan menjadi panglima Turki pada 1138 Masehi di Mesir dan Aleppo di bawah pemerintahan Jengi ibnu Aksongur. Demikian juga adiknya Syirkuh mengabdi pada Nuruddin pada tahun 1169 Masehi. Syirkuh berhasil mengusir Raja Al-Merik beserta pasukan salibnya dari Mesir. Kedatangan Syirkuh ke Mesir karena undangan Khalifah Fatimiyah untuk mengusir Al-Merik yang menduduki Kairo. Setelah Syirkuh meninggal pada tahun 1169 Masehi, digantikan oleh Salahuddin keponakannya sebagai pemimpin pasukan. Pada awalnya, ia masih menghormati simbol-simbol Syiah pada pemerintahan Al-Adil setelah ia diangkat menjadi gubernur. Tetapi setelah Al-Adil meninggal tahun 1171 Masehi, Salahuddin menyatakan loyalitas kepada Khalifah Abbasiyah Al-Mustadi di Baghdad dan secara formal menandai berakhirnya rejim Fatimiyah di Kairo. Dalam mengkonsolidasikan kekuatannya, ia banyak melibatkan keluarganya untuk ekspansi ke wilayah lain seperti Turan Shah. Saudaranya dikirim untuk menguasai Yaman pada tahun 1173 Masehi. Taqiyuddin, keponakannya, disetting untuk melawan tentara salib yang menduduki Dimyat, sedangkan pamannya Syihabuddin untuk menduduki Mesir Hulu. Kematian Nuruddin tahun 1174 Masehi menjadikan posisi Salahuddin semakin kuat, yang akhirnya memudahkan penaklukan Syria termasuk Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Akhirnya pada tahun 1175 Masehi, ia diakui sebagai sultan atas Mesir, Yaman, dan Syria oleh Khalifah Abbasiyah. Di masa pemerintahan Salahuddin, ia membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukit Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Di samping digalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan menyempurnakan sistem perpajakan. Atas dasar inilah ia melancarkan gerakan ofensif untuk merebut Al-Quds, Yerusalem, dari tangan tentara salib dan menguasai Yerusalem tahun 1187 Masehi. Sampai akhirnya Raja Inggris Richard membuat perjanjian gencatan senjata yang dimanfaatkannya untuk menguasai kota Acre. Salahuddin mewariskan pemerintahan yang stabil dan kokoh kepada keturunan-keturunannya dan saudaranya yang memerintah di berbagai kota. Yang paling menonjol ialah Al-Malik Al-Adil, saudaranya, dan keponakannya Al-Kamil. Mereka berhasil menyatukan para penguasa Ayyubi lokal
dengan memusatkan pemerintahan mereka di Mesir. Namun, pada masa pemerintahan Al-Kamil, dinasti Ayyubiyah bertempat di Diyarbakir dan Al-Jazirah, mendapat tekanan dari dinasti Saljuk Rum dan dinasti Khawarizm Shah. Kemudian Al-Kamil mengembalikan Yerusalem kepada Kaisar Frederick II yang membawa damai dan keberuntungan ekonomi besar bagi Mesir dan Syria. Hiduplah kembali perdagangan dengan kekuatan Kristen Mediterania. Setelah Al-Kamil meninggal tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan-pertentangan intern. Pada pemerintahan As-Solih, serangan salib 6 dapat diatasi, yang pemimpinnya Raja Prancis Louis ditangkap. Namun, pada tahun 1250 Masehi, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen budak Mamluknya yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah dan mengangkat salah seorang pejabat Aibeng menjadi sultan baru. Keruntuhan ini terjadi di 2 tempat. Di wilayah barat Ayyubiyah berakhir oleh seorang Mamluk, sedangkan di wilayah Syria hancur oleh pasukan Mongol. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Ayyubiyah oleh dinasti Mamluk, dinasti yang mampu mempertahankan pusat kekuasaan dari serangan bangsa Mongol. Beberapa peninggalan dinasti Ayyubiyah yang bersejarah. Kemajuan-kemajuan ini mencakup berbagai bidang, di antaranya adalah yang pertama bidang arsitek dan pendidikan. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Sawhiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab dalam sebuah lembaga madrasah. Dibangunnya Dar Al-Hadis Al-Kamilah tahun 1222 Masehi untuk mengajarkan pokok-pokok hukum secara umum. Sedangkan dalam bidang arsitek dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Di bidang kedokteran, telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Dalam bidang industri, dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibandingkan buatan orang Barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Dalam bidang perdagangan, membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, bank, bahkan ketika itu sudah ada uang yang terbuat dari emas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah dinasti Ayyubiyah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.